Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita berdoa demi kebahagiaan kita sendiri, itu jatuhnya egois atau bukan? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah gagasan yang mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya dalam banget. Inspirasinya dari buku Desiring God karya John Piper. Yuk, kita mulai. Ini nih pertanyaan utamanya. Waktu kita berdoa untuk kebahagiaan kita, apakah itu tindakan yang mentingin diri sendiri? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini kita lewatkan? Mari kita cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama kita hadapi dulu keberatan yang paling sering muncul. Ada sebuah filosofi yang disebut hedonisme Kristen, dan ini sering banget dikritik. Kenapa? Karena kedengarannya kayak kita menempatkan kebahagiaan kita sendiri di atas kemuliaan Tuhan. Kritik ini, kalau dipikir-pikir, masuk akal banget awalnya. Tapi, sumber yang kita bahas hari ini justru bilang kalau itu adalah kesalahpahaman yang fundamental. Dikatakan bahwa pengejaran sukacita kita itu nggak pernah ada di atas kemuliaan Tuhan, tapi justru selalu ada di dalam kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah letak argumen intinya. Di dalam doa, mengejar kemuliaan Tuhan dan mengejar sukacita kita, itu bukanlah dua tujuan yang saling bersaing. Sebaliknya, dua hal itu justru menyatu jadi satu tujuan yang sama. Coba kita lihat bukti pertama dari Alkitab. Apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Perhatiin deh, tujuan utama dari doa yang dijawab di sini jelas banget, kemuliaan Tuhan. Sekarang, coba kita bandingkan sama ayat ini. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Di sini, tujuannya juga sama-sama jelas, kepenuhan sukacita kita. Bukan cuma seneng-seneng biasa loh, tapi sukacita yang utuh. Jadi, poin krusialnya begini. Kedua ayat ini, kalau digabungkan, nunjukin bahwa Tuhan itu ingin kemuliaannya dan sukacita kita tercapai secara bersamaan lewat doa. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah cerita yang keren banget. Cerita ini menggambarkan pembalikan cara berpikir yang paling mendalam dari seluruh pembahasan kita. Coba bayangin Robinson Crusoe terdampar sendirian di pulau terpencil, demam tinggi, dan udah putus asa banget. Nah, justru di titik terendahnya itulah, dia nemuin sebuah ayat Alkitab yang mengubah segalanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Spurgeon menjelaskan wawasan yang brilian ini. Doa itu semacam kemitraan. Kita datang dengan semua kebutuhan kita, dan kita menerima pertolongan. Hasilnya, Tuhan menerima kemuliaan karena telah menyediakan pertolongan itu. Ini adalah sebuah pertukaran yang indah banget. Dan ini dia, momen ahanya. Kita sering banget mikir kalau kita memuliakan Tuhan itu dengan kekuatan kita, dengan apa yang bisa kita kasih ke Dia. Tapi sumber ini membalikkan logika itu 180 derajat. Slide ini nunjukin pembalikannya dengan jelas banget. Kita kira kita memuliakan Tuhan dengan melayani Dia seolah-olah Dia itu lemah. Padahal kita justru memuliakannya dengan datang kepadanya sebagai orang yang lemah. Bukan dengan memberi, tapi dengan menerima. Jadi Tuhan itu dimuliakan bukan saat kita melayani Dia, tapi justru saat Dia yang melayani kita. Dan landasan Alkitabiah untuk membalikan ini kuat banget, seperti yang kita lihat di sini. Tuhan tidak dilayari oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Ini menegaskan bahwa Dia itu pemberi yang maha cukup, bukan penerima yang butuh pertolongan kita. Oke, kalau doa itu intinya adalah menerima. Lalu tujuannya apa? Apa cuma buat kita nyaman aja? Yuk, kita lihat aplikasi praktisnya. Sumber ini pakai metafora yang kuat banget. Doa itu bukan kayak intercom di rumah untuk minta kenyamanan di ruang keluarga. Bukan. Doa itu lebih kayak walkie-talkie di medan perang. Alat yang vital untuk dapat kekuatan dan arahan buat misi yang lagi kita jalani. Nah, kekuatan yang kita terima lewat doa ini bukan buat kita simpan sendiri. Tujuannya adalah untuk memampukan kita mengasihi dan melayani orang lain. Justru sukacita kita jadi penuh ketika kita bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain yang ditopang oleh kekuatan yang kita terima dari Tuhan. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, mari kita lihat beberapa langkah konkret untuk menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Analogi ini kena banget ya. Kalau kita cuma ngandelin spontanitas buat berdoa, seringnya kita malah nggak jadi berdoa sama sekali. Kehidupan rohani yang nggak direncanakan bakal gitu-gitu aja. Jadi, perlu ada rencana. Jadi, ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, pikirkan ulang prioritasmu. Lalu tentukan waktu dan tempat yang spesifik. Jangan sampai kalah sama kesibukan. Dan terakhir, pakai kitab suci sebagai panduan. Intinya adalah soal kesengajaan, bukan cuma spontanitas. Dan kita tutup dengan pemikiran akhir yang provokatif ini.
Pertanyaannya jadi balik ke kita. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita mencari hal-hal lain bersama Tuhan? Atau kita mencari Tuhan itu sendiri sebagai sukacita tertinggi kita, di mana semua sukacita lainnya ditemukan? Inilah inti dari memuliakan Tuhan dengan menikmatinya selamanya.